Halo semuanya, ketemu kembali di video lanjutan tentang belajar algoritma dan pemrograman menggunakan ChatGPT dan juga menggunakan aplikasi Flowgorithm. Oke, kita langsung lanjut ya di pembahasan video ini, yaitu tentang studi kasus bagaimana kita misalkan ingin mencetak sebuah bilangan, apakah termasuk bilangan prima atau bukan. Jadi pada kasus ini, soal ini adalah kita diarahkan untuk membuat sebuah algoritma menggunakan Flowgorithm dan juga bahasa Java, bagaimana menentukan apakah sebuah bilangan tersebut yang diinput dia termasuk bilangan prima atau bukan. Misalkan kita menginput di sini, maksud saya seperti ini, ketika ingin menyelesaikan soal ini, maka kita harus paham dulu yang dimaksud dengan bilangan prima itu apa sebenarnya. Baru ketika kita tahu apa itu bilangan prima, baru nanti kita bisa membuatkan untuk yang eh, cara penyelesaian masalahnya. Jadi, cara menyelesaikannya, kita pertama minta dulu si ChatGPT menjelaskan kepada kita apa itu bilangan prima. Berikan, misalkan kita ketik prompt di ChatGPT, berikan penjelasan tentang bilangan prima. Saya seperti ini. Nah, di sini dijelaskan adalah bilangan prima itu adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Dengan kata lain, bilangan prima tidak bisa dibagi habis oleh bilangan lain selain satu. Nah, itu yang dimaksud dengan bilangan prima. Misalkan kalau di sini, contoh bilangan prima di sini adalah ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Ini adalah eh ada catatan di sini disampaikan, 2 itu adalah salah satu bilangan prima genap. Selainnya itu adalah ganjil. Jadi pemahaman di sini dari angka, misalkan kita dari angka 1 sampai dengan 100, yang mana dikatakan bilangan prima adalah di sini ada disebutkan misalkan bilangan yang hanya harus lebih besar dari satu dan juga dia itu artinya adalah tidak bisa dibagi habis oleh bilangan lain. Nah, ini pemahaman awal ketika kita ingin mengetahui tentang apa itu bilangan prima. Nah, setelah kita paham tentang definisi daripada bilangan prima yang bentuknya seperti ini, sekarang kita soalnya adalah ingin mengetahui apakah sebuah bilangan itu termasuk bilangan prima atau bukan. Nah, kita akan membuat programnya. Programnya yang pertama dengan menggunakan Flowgorithm dan juga dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Gimana bentuknya? Ini akan kita selesaikan persoalan yang ini yang menentukan bilangan prima atau bukan dengan menggunakan looping. Looping ya caranya. Jadi gimana caranya? Kita coba minta si ChatGPT untuk menyelesaikan soal ini. Oke, sekarang kita copy di sini. Nah, kita perintahkan dia setelah kita tanya dia apa penjelasan tentang bilangan prima. Sekarang kita berikan prompt perintah lagi, buatkan ini, buatkan algoritma dengan Flowgorithm untuk mencetak sebuah bilangan apakah termasuk bilangan prima atau bukan. Jadi di sini kita akan memintakan dia membuatkan sebuah algoritma dengan Flowgorithm untuk mencetak apakah misalkan sebuah bilangan itu termasuk bilangan prima atau bukan. Misalkan kalau kita menginput nanti 2, nanti akan ketahuan dia bilangan prima atau bukan. Kita menginput misalkan 8, apakah dia bilangan prima atau bukan. Di sini kita akan minta bantuan dari si chat GPT-nya. Nah, sekarang kita enter. Nah, pertama adalah di sini sebuah bilangan dikatakan prima bla 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 kita udah baca tadi. Ini diagram alien logarithm. Kemudian misalkan di sini adalah kita di sini diarahkannya adalah ini bahasa kode yang diberikan, langsung diberikan ya bahasa kodenya ya. Nah, di sini adalah misalkan kita mulai program, kemudian menambahkan simbol input, bla 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 dan lain sebagainya. Jika n tambah satu dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan yang diberikan daripada misalkan yang untuk ini, sekarang kita akan menambahkan untuk memulai dengan
Flogorithm. Bagaimana arahan dari si ChatGPT ini, apakah bisa kita implementasikan ke dalam aplikasi Flogorithm seperti yang kita jelasin tadi. Jadi di awalnya kita disuruh tambahkan simbol input, misalkan disimpan di variabel n, misal. Kemudian di sini dicek kondisi awal, decision. Decision ini adalah kondisi. Decision ini karena kondisi, karena adalah melihat kondisinya, berarti kita menggunakan percabangan if. Nah, di sini apakah dia langsung memeriksa, kalau langsung cetak bukan bilangan prima, maka end program. Inisialisasi variabel, di sini kita ada beberapa variabel berarti. Ada variabel n, ada variabel is prime, nilai true, kemudian tambahkan variabel i. Berarti ada 3 variabel yang akan kita buatkan. Kemudian untuk loopingnya di sini adalah digunakan simbol loop dengan menggunakan, boleh menggunakan while ataupun dengan menggunakan for. Nah, di sini di dalam loop ada di sini diberikan juga decision. Decision ini adalah percabangan untuk memeriksa jika n mod ini adalah modulus bagi jika nilai n yang diinput itu dibagi i itu artinya dengan kondisi seperti ini adalah sama dengan 0, berarti dia apa namanya, adalah bilangan prima dan dia keluar dari program. Artinya ini langkah-langkah yang diberikan untuk kita menyelesaikan persoalan bagaimana kita mencetak bilangan prima. Dan ini bahasa dari PSD kode yang digunakan. Artinya di sini ada input n, if, din, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mulai membuatkannya dengan menggunakan aplikasi Flogorithm. Kita langsung mulai. Di sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita deklarasi variabel dulu. Kita klik declare, kemudian kita klik di sini berikan keterangannya adalah misalkan bill itu bilangan, ada 3 variabel, ada i dan juga ada n. Kita set dia sebagai integer. N ini adalah nilai yang diinput. I ini artinya untuk memberikan berapa kali perulangan dia. Jadi kita klik OK. Nah, ketika misalkan ini, pertama di sini karena N ini adalah nilai yang memang akan kita hitung, berarti N ini diberikan nilai awal terlebih dahulu. Cara memberikan nilai awal kepada suatu variabel di dalam Flogorithm adalah bentuknya seperti ini. Kita tidak menginput lagi ya, kita langsung memberikan nilai awal. Kalau di contoh sebelumnya, di video sebelumnya, nilai awal suatu variabel di dalam Flogorithm itu kan kita input ya. Jadi di contoh ini, nilai awal untuk sebuah variabel di dalam Flogorithm kita tentukan. Bagaimana caranya? Dengan cara seperti ini. Declare asin. Kemudian kita berikan di sini adalah n, nilai awalnya adalah 0. Nah, berarti kita di sini memberikan nilai awal kepada variabel n adalah 0. Kemudian ketika misalkan kita sudah memberikan nilai awal kepada n yaitu 0, sekarang kita akan menginputkan nilai yang akan dicek. Nilai yang akan dicek artinya kita meminta user untuk mengetikkan berapa nilai yang akan dicek, apakah dia termasuk bilangan prima atau bukan. Yaitu kita nanti menyimpannya ke dalam variabel bill di sini. Kita berikan keterangan seperti ini. Output kita berikan keterangan adalah ketikkan nilai bilangan atau ketikkan ini aja, ketikkan bilangan. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian karena kita ketikkan berarti input, nilai yang diketikkan ini nanti disimpan ke dalam variabel bill. Kita klik input bill. Ya, seperti ini. Nah, jadi di input ya. Nah, di sini ketika sudah kita menginputkan bilangan, ini kalau kita jalankan kita sudah bisa menginputkan misalkan 5 kayak gitu. Ini sudah berhasil diinput. Nah, sudah sampai tahap di sini. Nah, sekarang ketika sudah selesai diinput, barulah kita memberikan looping di sini. Memberikan looping, kenapa ada looping? Karena proses dalam untuk melihat apakah dia termasuk bilangan prima atau bukan, dia ada 2 kondisi yang diberikan, yaitu mengecek jika dia lebih dari 2 atau seperti ini ya, i jika nilai i kurang dari sama dengan n dan habis dibagi 2, maka apa yang akan terjadi?
Dan juga di sini ada if lagi. Jika dia sisa baginya sama dengan 0. Atau habis dibagi ya. Habis dibagi I sama dengan 0. Maka apa yang akan terjadi? Nah, jadi dengan logika demikian, kita berikan di sini adalah for. Apa namanya? Looping. Looping. Apakah mau menggunakan while atau menggunakan for? Misalkan kita gunakan while. While di sini, sorry, kita tidak menggunakan while, kita menggunakan for saja. Kita gunakan for, kemudian kita tentukan di sini nilai awalnya. Nilai awalnya di sini adalah karena kita ini pengetikan berarti integer i. Kalau bilangan bill tadi kan variabel bill untuk menyimpan data input bill. Kalau n ini artinya untuk nilai awal. Nilai awal daripada bilangan suatu prima. Karena kalau tidak didefinisikan nilai awal, dia nanti akan error. Kita ketikkan di sini adalah i dimulai dari angka 1 dan diakhiri dengan berapa nih bill. Kita ketikkan bill. Jadi bill ini, jadi nilai awal daripada perulangan ini adalah 1, kemudian nilai akhirnya adalah sesuai data yang diinput. Sesuai data yang diinput. Jadi kita tidak menentukan. Jadi kalau diinputnya misalkan 2, ya berarti 1 dengan 2. Kalau misalkan diinput 10, ya berarti nilai awalnya 1, nilai akhirnya 10. Jadi gitu. Nah, di sini adalah increment decrement. Kita oke. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita next. Disinilah kita di dalam perulangan di sini kita berikan kondisi ini. Kondisi jika mod n nilai n habis sisa bagi daripada nilai i sama dengan 0, maka apa yang akan terjadi? Jadi gitu ya perjelasannya ya. Jadi kita buatnya seperti ini. Kita buatkan di sini if jika nilai bilangan modulus atau mod i sama dengan 0, maka true. Jika benar, maka lanjut ke tahap berikutnya. Yaitu kita menuliskan di sini adalah kita melanjutkan dengan menuliskan asin. Di sini adalah n sama dengan n tambah 1. Jadi dia akan tetap dilanjutkan. Ini apabila misalkan ini dihabis tidak ada sisa bagi. Nah, ketika misalkan kita udah buat seperti ini, selanjutnya di bagian di sini kita berikan jika n-nya adalah sisa bagi. Sisa baginya ada bernilai 2. Jadi kalau kita tuliskan di sini ada if lagi. Jika if misalkan di sini kita berikan n sama dengan 2, kalau tadi kan n-nya kan 0. Ini jika n sama dengan berarti 0 ditambah 1 kalau ada sisa bagi. Kalau ini misalkan ini di luar perulangan, kalau n sama dengan 2, berarti apa yang terjadi? Dia adalah bilangan prima. Kita tuliskan output di sini. Output bilangan prima. Jadi misalkan kita ketik kayak gini. Dan bill, misalkan kita ketikkan adalah bilangan prima. Seperti ini ya. Ctrl C, oke. Oke, ini sorry ada yang salah. Dan bill, oh ini enggak ini. Oh, kita berikan kayak gini misalkan. Kita berikan bilangan. Kayak gini ya. Dan kita panggil bill. Dan ini kita tuliskan dan lagi adalah bilangan prima. Oke, kita oke. Seperti ini. Kalau satu lagi output. Sini kita tuliskan adalah bukan bilangan prima kalau false. Nah, dengan konsep seperti ini, sekarang kalau kita jalankan, kita tinggal ketikkan salah satu bilangan, nanti dia akan mengecek apakah dia termasuk bilangan prima atau tidak. Nah, yang di sini kalau kita lihat alurnya, ini adalah bahagian input. Ini input. Kalau misalkan kita beri komentar seperti ini ya. Misalkan kita beri komentar di sini, komen-komen mana? Wah, ini dia komen. Ini adalah kita berikan input.
ini input, kemudian ini bagian ini proses. Oke, ini bagian proses dan ini adalah output. Di bagian di sini ya, di bagian di sini ini adalah output. Oke. Nah, jadi gampang dengan kita memberikan keterangan komentar seperti ini kita akhirnya tahu bahwasanya di bagian di sini input, ini proses, dan di bawah di sini adalah untuk yang outputnya. Nah, di sini kita udah selesai nih. Artinya ketika misalkan kita menginput sebuah bilangan, langsung nanti akan keluar apakah suatu bilangan tersebut termasuk bilangan prima atau bukan. Kita langsung close, jalankan. Misalkan kita ketikkan 2. Kalau kita enter, bilangan 2 adalah bilangan prima. Kalau kita lihat definisi dari yang diberikan oleh ChatGPT, dia disebutkan di sini adalah bilangan pertama 2, ini adalah bilangan prima. Jadi benar ya. Coba kita masukkan misalkan 5. Kita jalankan lagi, misalkan kita ketik B5. Kita enter, dia adalah bilangan prima. Nah, coba kita jalankan lagi, misalkan 8, dia akan keluar bilangan 8 adalah bukan bilangan prima. Jadi dengan program yang bentuknya seperti ini, jadi akan lebih gampang sekali kalau kita misalkan mengetikkannya, membuat program hanya dengan menggunakan bantuan ChatGPT tadi. Dia langsung keluar, dia adalah bukan bilangan prima. Nah, untuk sampai di tahap ini kita udah selesai nih buat untuk yang flowgorithm-nya, untuk flowchart-nya kita udah selesai. Nah, sekarang bagaimana mengimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman? Jadi seperti ini, kita langsung minta bantu ke ChatGPT. Ini ya, tolong tuliskan kode Java untuk kasus tersebut. Kita enter. Nah, kode Java untuk bilangan sebuah bilangan prima atau bukan. Dia langsung akan diketikkan. Coba perhatikan tuh. Seperti ini. Ini kalau misalkan dia menggunakan bilangan prima atau bukan. Ini kalau menggunakan ChatGPT. Nah, coba kita langsung copy paste saja ya. Artinya di sini sudah dikatakan inisialisasi scanner untuk input. Ada scanner, kemudian di sini meminta pengguna memasukkan bilangan, masukkan sebuah bilangan seperti tadi ya, masukkan sebuah bilangan ini. Kemudian di sini ada integer n untuk menyimpan nilai bilangan. Kemudian dia langsung akan mencek if jika, kemudian di dalam if ada for dan bentuknya seperti ini. Oke, misalkan kita coba copy paste saja. Ini saya klik dari sini sampai di sini. Oke, ini ya, udah benar ya. Nah, kita copy. Coba kita bawa ke sini. Oke, kita copy paste menggunakan ChatGPT. Nah, sekarang kita langsung input jalan, run. Oke, kita ketikkan sebuah bilangan 2. 2 adalah bilangan prima. Coba kita jalankan lagi, misalkan kita masukkan 8. 8, enter. 8 bukan bilangan prima. Jadi dengan langsung dia akan mengeluarkan output daripada yang untuk ini sesuai dengan kondisi. Itu gampangnya menggunakan ChatGPT ya. Artinya kita dengan mudah bisa mengetikkan source code seperti ini. Kemudian kita hanya tinggal perintahkan saja si ChatGPT-nya, bilangan prima atau bukan, dia langsung akan mengeluarkan yang bentuknya seperti ini. Nah, itu ya salah satu contoh menyelesaikan bahasa apa namanya langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan flowgorithm dan juga bahasa pemrograman Java untuk mencetak apakah sebuah bilangan termasuk bilangan prima atau bukan. Dengan gampang kita meminta bantuan dari ChatGPT, dia langsung akan memberikan petunjuk kepada kita, baik itu dalam bahasa langkah-langkah seperti ini, kemudian ada juga bahasa bahasa kode ini yang diberikan, kemudian juga di sini akan diberikan kalau kita meminta dia membuatkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini langsung akan muncul di sini. Nah, oke ya. Oke, itu penyelesaian atau jawaban daripada contoh kasus yang kedua, yaitu penggunaan flowgorithm dan bahasa pemrograman Java untuk mencetak sebuah bilangan
termasuk bilangan prima atau bukan dengan menggunakan bantuan ChatGPT. Nah, di video berikutnya kita nanti akan mencontohkan penggunaan daripada contoh kasus while dan juga nanti bagaimana caranya kita membuatkan penyelesaian kasus-kasus daripada algoritma, kita coba masukkan ke dalam yang namanya tabel penyajian algoritma yang sudah saya siapkan seperti ini. Ada namanya tabel penyajian algoritma dan pemrograman. Bagaimana nanti kita memasukkan ke dalam di sini, misalkan ke dalam judul, deklarasi, inisialisasi, proses, dan deskripsi. Ini juga dalam bahasa teks, dalam bentuk teks, dalam bahasa PSD kode. Di sini nanti akan saya jelaskan dulu ke dalam video berikutnya. Jadi supaya nanti ini akan nanti kalian paham, mahasiswa semuanya paham bagaimana langkah-langkah atau istilahnya penyelesaian suatu masalah atau menyajikan algoritma dan pemrograman dengan urutan langkah-langkah yang seperti ini. Tentunya dengan menggunakan bantuan ChatGPT, kita nanti akan lebih gampang dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya yaitu bagaimana petunjuk mengisi daripada tabel penyajian algoritma dan pemrograman. Oke, tetap stay by di sini, di channel sini. Kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu menyajikan algoritma dan pemrograman ke dalam tabel penyajian algoritma.